Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan pertemuan yang kemarin. Ini pertemuan 3. Agenda kita untuk pertemuan kali ini adalah tentang operasi dasar input dan output. Kemudian setelah ini nanti kita akan masuk ke bab seleksi. Nah, setelah kemarin mempelajari tentang operator-operator yang ada dalam C++, sekarang kita belajar mengenai operasi dasar input dan output. Sebenarnya ini sudah kita pelajari ya kemarin ya. Jadi untuk operasi dasar input kita pakai command cin. Jadi ini fungsinya untuk membaca data dari standar input atau keyboard dan meletakkannya ke variabel. Nah, format ini bisa untuk membaca sebuah data atau angka dan meletakkannya ke sebuah variabel, bisa juga lebih dari satu. Jadi misal kalau mau lebih dari satu, maka bisa dituliskan seperti ini. Jadi kalau satu hanya di sini saja, kalau lebih dari satu bisa var 1, kemudian ada tanda lebih dari 2 kali, kemudian var 2, dan seterusnya. Ini bisa agak banyak juga bisa. Nah, bagaimana kita cara inputkan variabel 1 dan variabel 2? Nah, biasanya kita akan di run, kemudian usernya, pemakai program kita itu yang menginputkan suatu nilai. Nah, di sini bisa dipisahkan dengan spasi, bisa juga dengan tab, bisa juga dengan enter. Nah, jadi misalkan diinputkan variabel 1, kemudian variabel 2, maka ketika input kita variabel 1 misal 1, kemudian spasi atau tab atau enter, kemudian variabel 2. Ya, misal variabel 2-nya itu 2. Jadi 1 spasi 2. Kemudian untuk output ini juga sudah sering kita pakai kemarin. Operasi dasarnya command-nya adalah cout. Ini fungsinya untuk menampilkan informasi ke standar output atau layar. Nah, kemudian di sini sama seperti cin tadi, dia bisa lebih dari satu variabel yang dikeluarkan. Kalau ini diinputkan, kalau yang ini kan dikeluarkan kalau cout. Jadi sistemnya sama seperti cin tadi. Jadi nanti ada simbol kurang dari 2 kali, kemudian variabel selanjutnya. Nah, sekarang kita belajar tentang manipulator. Yang pertama adalah set w, kemudian buka tutup kurung ya. Set w ini singkatan dari set width. Width itu lebar ya, seperti kalau kita input data di SPSS itu kan kita bisa atur lebarnya. Nah, ini semacam lebarnya itu semacam digit, berapa digit gitu. Untuk mengatur lebar field dan rata kanan. Jadi selain mengatur lebar field, ini juga langsung membuat output kita itu rata kanan. Nah, untuk menggunakan manipulator setw ini kita memerlukan file header iomanip.h. Contohnya seperti ini. Jadi cout set width 6 ini berarti lebarnya itu perkiraannya itu 6 digit, bisa untuk variabel x sebanyak 6 digit. Tuh. Jadi terserah untuk angkanya ya, bisa 10, 15, terserah sesuai kebutuhan. Kemudian manipulator selanjutnya adalah set iosflex. Ini untuk mengontrol sejumlah tanda format. Kita bisa lihat tabel setelah slide ini. Nah, ini juga memerlukan file header iomanip.h. Nah, contohnya cout set iosflex, iosfix. Dan ini berapa digit desimalnya. Ini untuk menampilkan digit desimal. Nah, ini beberapa tanda formatnya. Jadi tetap pakai yang set iosflex, kemudian dalamnya ini yang ada di tabel. Jadi kalau iosleft itu mengatur rata kiri tampilan, kalau iosright mengatur rata kanan tampilan. Kalau ioscientific itu mengatur keluaran dalam notasi eksponensial. Jadi misalkan kita menuliskan angka
110 gitu ya. Nah, itu nanti akan diubah menjadi notasi eksponensial. Eksponensial itu maksudnya seperti apa? Jadi kalau 110 nanti akan jadi 1,10 dikalikan E pangkat sekian. Itu yang disebut dengan notasi eksponensial. Kemudian IOS fix mengatur keluaran dalam notasi desimal, jadi ditampilkan dalam notasi desimal. Kemudian yang terakhir ada IOS show post, itu menampilkan tanda plus pada bilangan positif. Jadi misal saya tulis tadi 110, kalau saya tambahkan set IOS flex IOS show post, maka jadi plus 110 gitu. Setelah itu ada manipulator set precision dalam kurung N. Ini gunanya untuk mengatur jumlah digit pecahan atau membulatkan sampai jumlah digit yang diinginkan. Ya. Sebelum ini kan kita juga sudah mempelajari operator untuk pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah gitu ya. Pembulatan ke atas itu sail, kemudian pembulatan ke bawah floor. Nah, ini juga bisa digunakan untuk pembulatan ke sekian digit ya, ke n digit. Jadi n adalah jumlah digit pecahan yang diinginkan. Nah, untuk menggunakan manipulator set precision ini harus didahului dengan tanda format ini, cout, set IOS flex, IOS fix dulu untuk menandakan dia desimal. Kemudian di sini nanti akan ditambah ini ya, kurang dari, kemudian set precision. Misal dua angka di belakang koma yang set precision 2, kemudian kurang dari lagi nilai variabel yang ingin dikeluarkan itu x, misal seperti itu. Nah, ini contohnya, ada contohnya ternyata. Jadi contohnya cout, set IOS flex, IOS fix, kemudian set precision 2. Nah, ini yang ingin dikeluarkan. Nanti keluarnya seperti apa? Karena kita ngesetnya 2 angka di belakang koma, nanti keluarnya adalah 123,46. Ini sebenarnya bisa juga kalau langsung disambung seperti ini, ditaruh di sini, jadi tidak usah dua kali cout juga bisa. Nah, ini contohnya, buatlah program C++ untuk menuliskan bilangan 123,4456789 desimal fix 5 digit. Kalau ini kan 6 digit ya, tolong dijadikan 5 digit seperti ini, dan eksponensial. Kalau eksponensial kan jadi seperti ini, jadi 1, sekian E pangkat 2. Tuh, dalam format rata kanan. Yang dimaksud format rata kanan itu seperti ini. Jadi ini nanti harus di set width-nya berapa, kemudian dibuat rata kanan. Nah, set width-nya ini harus sama antara yang atas dan bawah agar bisa lurus seperti ini. Jadi tolong dikeluarkan output yang sama persis seperti ini. Jadi ini lurus, ini lurus seperti ini juga lurus, kemudian ini rata kanan. Jadi tolong dikerjakan program C++. Ini langsung programnya saja karena ini hanya untuk mengeluarkan atau belajar tentang keluaran. Jadi di sini nanti dibuat langsung programnya saja, dimana nanti outputnya akan persis seperti ini. Baik, silakan dikerjakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.